Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la tustajabulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Hadirin Bapak-bapak dan jemaah sekalian, di hadapan kita sudah ada papan tulis yang insyaallah seperti yang Ustaz Umar sampaikan di bulan kemarin, kita sudah akan memulai mempelajari ilmu yang sangat-sangat langka. Gitu. Bahkan keberadaan ilmu ini pada kalangan ulama sekalipun, mereka banyak yang tidak tertarik. Ataupun kalau yang tertarik hanya untuk memperkaya diri. Sekali pertemuan dengan jumlah jamaah seperti ini, dikenakan impak satu orang 1 juta hanya 2 jam. Ustadz seperti itu pulang-pulang ke rumah menggondol uang 100 sampai 150 juta kalau jemaahnya sebanyak itu. Nikmat enggak dengan ilmu ini? Nikmat enggak? Tapi Ustadz Umar alhamdulillah tidak pernah mempatok ketika ilmu ini harus disebarluaskan di Medan. Ustadz diundang ke Medan. Asal saya bilang kembalikan ke Cibubur. Itu kan? Ketika ada orang Palembang harus Ustadz ke sana tapi daurah sifatnya 3 hari 3 malam, ada 4 hari 4 malam. Asal dikembalikan ke rumah. Demikian yang di dekat Padang itu. Dulu Ustadz dipanggil, diundang untuk ilmu ini sampai ke Kupang, Pak. Apa Kupang itu di mana Kupang? NTT, Pak. Itu. Ini untuk ilmu ini. Ya kalau soal Garut, Tasikmalaya, Bogor itu sudah Banten, itu sudah berkali-kali berulang-ulang. Hari ini kita mulakan untuk ilmu itu, tapi Ustadz akan batasi, ilmu ini akan Ustadz kasihkan di sini, tidak semuanya bisa langsung, Pak. Paling-paling Ustadz akan berikan kepada ashab al-furud al-muqaddarah fi kitabillahi ta'ala. Itu pun yang 6 ini akan kita bagi beberapa sesi, yang mungkin malam ini 2 sesi atau 3 sesi atau 2-3 bab. Selanjutnya kita akan kupas pada kasus-kasus yang kita jumpai di masyarakat. Maksudnya kasus kematian itu. Dulu pernah Ustadz selesaikan kasus jamaah di sini sampai dia bermalam di rumah Ustadz bukan bermalam ya. Datang ke rumah sampai 2 malam maksudnya. Dari jam 8 habis Isya sampai jam 12. Lalu besoknya lagi jam 8 sampai masih ada orang di sini jamaah kita, orang Surabaya. Dan kenal Pak Agus, kenal Pak Min. Allah alam apa masih di sini, tapi kasusnya cukup berat. Bagaimana Ustadz harta pertama yang seharusnya diberikan pada ahli warisnya meninggal sampai 8 kali meninggal. Allahu Akbar. Harta waris bapak yang meninggal pertama belum dibagikan. Ini hal lain yang harus kita kupas. Yang malam ini insya Allah Ustadz akan berikan pada jamaah itu ashab furud al-muqaddarah. Di kitabillahi ta'ala sittah, ada 6. Amin. Ini masih di lakban. Masih di apa? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus terang dengan ilmu ini seorang ustadz bisa cepat kaya, Pak. Bisa cepat kaya. Dan saya kalau mau cepat kaya dan tidak takut dosa, sudah saya kaya dari dulu dengan ilmu ini. Itu. Bahkan alasan ustadz itu memperkaya diri dengan ilmu ini, ngomongnya gini. Ente dapat ilmu gini enak loh. Cuma datang ke masjid dihadirkan saya. Saya dapat ilmu ini sampai ulang alik ke Saudi Arabia loh. Wah, sampai segitunya. Tapi Ustadz Umar tidak begitu insya Allah. Ya Pak Amin ya? Ah, itu.
Tapi no papan tulisnya bercak-bercak gini nih. Moga-moga nggak mengganggu ya. Bismillah. Al-furud al-muqaddarah fi kitabillahi ta'ala sittah. Nah ini. Jadi yang paling penting kita mempelajari yang 6 aja dulu. Al-furud ataupun al-furud ya. Al-muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala sittatun. Ada 6. Terus terang saya juga dapat ilmu ini Pak, susah payah Pak. Tahun pertama saya di Saudi belum dapat ilmu ini. Tahun ketiga saya di Saudi baru belajar. Kesananya ya pengembangan akhirnya. Kurang lebih saya 11 tahun di Saudi, berkenalan dengan ilmu ini hampir 8 tahun. Maka ilmu ini cukup langka. Nah, di sini ada artinya al-furud. Al-furud itu adalah kelompok yang wajib dapat harta warisan. HW ya, harta warisan. Al-muqaddarah adalah yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Itu, ini artinya. Steno kalau mau yang nulis steno aja. Atau nanti cukup dengan disebarluaskan videonya. Nah, ditetapkan di mana? Di Al-Quran. Kitab Allah adalah Al-Quran. Ada berapa? Ada 6 jenis. Ini informasi yang kita jumpai. Jadi kewajiban kita umat Islam dalam urusan ilmu waris itu utamanya hanya 6 golongan atau 6 jenis. Itu loh. Harus diketahui Pak. Pertama, jenis pertama adalah setengah. Ada kelompok hamba Allah yang akan dapat setengah harta warisan. Itu. Yang kedua, 1/4. Yang ketiga, 1/8. Yang kelimanya ada 1/6. Yang kelimanya adalah 1/3. Yang keenamnya 2/3. Tidak lebih Pak, dan tidak kurang. Dalam ilmu faraid yang utamanya hanya segini Pak. Adapun tambahannya ya nanti berkaitannya dengan yang setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3. Itu. Ustaz akan hapus segera ini karena ada di YouTube-nya ya. Kita akan bahas sekarang yang setengah. Siapa saja menurut Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan setengah harta warisan. Itu. Ustaz hapus ya. Yang akan mendapatkan harta warisan setengah bagian dari harta warisan keseluruhan, hamba-hamba Allahnya itu ada 5 Pak. Ada berapa? 5. Orang-orang yang akan mendapatkan setengah harta warisan itu ada 5. Lima apa min ya? 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, az-zauj atau zauj. Zauj itu suami. Suami. Tuh. Yang kedua, bin. Bin itu anak perempuan. Yang kedua. Yang ketiga adalah bintu
ibn. Bintu ibn. Ingat, cucu perempuan, cucu PR perempuan dari khusus anak laki-laki. Anak laki siapa? Anak laki-laki siapa? Anak laki kita. Jangan dihitung cucu perempuan dari anak perempuan. Itu maksudnya. Berikutnya, yang keempat adalah ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah adalah saudari. Kalau ada i berarti saudari ya. Kalau saudara tanpa i. Oke? Saudari kandung. Yang kelima, ukhtun li'ab. Saya akan tanya ke Pak Min. Kalau nggak bisa jawab, keluar. Keluar nanti untuk azan maksudnya. Keluar kembali untuk azan. Saudari seayah. Nah, kawan-kawan, Ustaz akan nanya, paham yang pertama suami? Siapa suami? Pasangan istri, ya kita. Yang kedua, ketika kita sudah punya istri, beranak kita, ada anak perempuan kita, itu perempuan tuh, anak perempuan, bint. Lalu kalau kita punya anak laki-laki, dia nikah, anaknya perempuan, itu bintul ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Sekarang berikutnya, saudari sekandung. Saya minta penjelasan, siapa saudari sekandung? Jawabannya pasti akan beragam. Coba ikuti, bahkan dengarkan. Saudari kandung itu adalah ketika ayah ibu kita punya anak. Anaknya laki-laki dan perempuan. Yang perempuannya itu adalah saudari kandung kita. Betul? Laki-lakinya adalah saudari laki-laki dari kandung dari saudari perempuan. Sahih? Sekarang, saudari seayah. Bagus, apa kabar? Saudari seayah, tolong jelaskan. Ini saya anggap saja saya dosen lah. Kenapa sih? Saudari seayah bukan bibi. Bukan paman. Saudari seayah adalah saat ayah kita menikahi beberapa perempuan. Lalu dari beberapa perempuan yang sempat dinikahi ayah kita itu punya anak. Tapi di sini disebutkan hanya perempuan, anak beliau. Berapapun istri ayah kita tuh mungkin 10, tapi yang satu cerai, 10 kali. Ya kan? Kalau mau bertahan 4 orang, tidak boleh 5. Kalau mau bertahan hanya 4 orang, tidak boleh 5. Ibaratnya 10 kali nikah, dari 10 kali pernikahan dia punya anak semua. Anaknya itu perempuan semua, yang dihitung perempuan. Berarti anak ayah kita dari berbagai ibu yang pernah dinikahinya yang perempuannya merupakan saudari ayah, saudari seayah kita. Paham sampai di sini? Saya yakin subhanallah ini paham semuanya. Saya akan hapus, ingat-ingat Pak Min, nanti akan ada pertanyaan ke Pak Min khusus. Ya kan? Pak Dar juga akan kena sanksi yang sama. Mana Pak Dar? Mojok takut ditanya rupanya. Bercanda Pak ya, insya Allah. Biar semangat. Pak Min hafalkan, yang akan mendapatkan setengah harta warisan ada berapa Pak Min? Sebutkan satu persatu jamaah. Suami, nggak usah Arabnya. Suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah. Nah, tuh. Pak Min, mohon bekerja sama dengan saya segera hapus. Ya. Karena ini akan mempercepat. Oke, sekarang setengah harta warisan. Setengah harta warisan. Ini setengah ya Pak. Kalau Indonesia setengah kan segini ya.
Ini Arabnya begini. Enggak usah pusing, kita sekarang harus belajar bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab. Setengah harta warisan HW boleh diberikan kepada 5 orang tadi, betul? Sebutkan pertama, suam, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki, saudari kan, saudari seai, hak mereka itu. 5 orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan, you bakal dapat setengah harta warisan dari yang meninggal dari keluargamu. Nanti akan ada contohnya. Sekarang tiba saatnya menceritakan hak suami, zauj. Jauh apa tadi artinya? Suami. Suami dapat setengah, ikhwan. Syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu syarat saja. Apa syaratnya? Adamul far'il waris. Adamul far'il waris. Adamul far'il warisi. Apa arti adamul far'il waris? Saat dia berumah tangga dengan Ibu Fatmah semisal, dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak atau keturunan. Atau kalimat ini bisa diganti. Katakan jauh suaminya Dadang. Ada Pak Dadang sini? Terima kasih. Tapi jangan kesinggung ya Pak. Nikah sama Bu Fatmah. Ada Bu Fatmah sini? Itu. Pernikahan beliau berdua sama sekali tidak punya anak. Alias mandul. Atau kalimat ini dirubah. Punya anak 25 atau 20 orang. Tapi mati semua. Sama enggak? Sama enggak tidak punya anak? Habis keturunannya. Berarti tidak punya keturunan itu atau tidak punya anak. Bukan tidak punya anak karena mandul saja. Dia punya anak banyak. Pernah tapi mati semua. Dari anak, cucu, cicit itu semua merupakan anak keturunan. Nah, suami Pak Dadang ini ketika Ibu Fatmahnya meninggal, contoh misal contoh mayit. Mayit di sini Bu Fatmah. Ibu Fatmah. Ibu Fatmah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu Fatimah meninggal. Diinformasikan di masjid. Ada kabar dari handphone. Itu kan. Bahwa Bu Fatmah istri Pak Dadang meninggal dunia. Ditinggalkannya Pak Dadang sebagai suami. Nah. Siap mencerna ini. Pak Dadang dapat setengah, syaratnya apa Pak Amin di situ? Tidak punya an. Maka di kolom ini harus tidak ada. Itu contoh. Itu caranya seperti itu. Berarti Pak Dadang ini akan mendapatkan harta Bu Fatmah yang meninggal. Bu Fatmah kaya. Wanita genset, wanita kaya. Duitnya di mana-mana. Bisa 4 triliun dia punya. Ibaratnya. Nah, dia akan dapat setengah dari harta almarhumah istrinya saat tidak ada keturunan. Berarti di kolom ini harus tidak ada harus tidak ada keturun. Boleh nggak ayah? Boleh nggak ayahnya Ibu Fatmah? Boleh, asal tidak ada ini saja. Boleh ada ayah. Boleh nggak ada saudara kandung. Saudara kandung dalam bahasa Arab syakik, bukan kalau saudari. Ini syakik. Ini saudara kandung. Nah, coba lihat, bagaimana cara menyelesaikan kasus ini. Ibu Fatmah meninggalkan ahli waris. Siapa ahli warisnya Pak Amin di sini? Suami namanya Pak Dadang. Pak Dadang akan dapat setengah harta warisan dari Ibu Fatmah saat tidak punya anak. Di sini ada anak atau tidak? Boleh ayah?
Boleh saudara kandung? Ayah siapa? Ayah Bu Fatmah. Saudara kandung siapa? Saudara kandung almarhumah. Coba lihat, ini asobah. Meskipun belum belajar asobah, tapi saya akan kasih, mana yang merah ini? Ya, asobah itu adalah seseorang yang akan mendapatkan harta sisa, itu asobah. Ini juga sebetulnya asobah. Ada dua pihak yang harus mendapatkan asobah. Namun, mana yang lebih tinggi derajatnya, kedekatannya dengan mayit, dia akan dapat asobah. Yang lebih lemah, yang lebih jauh, harus mengalah. Sekarang, coba lihat. Yang akan Ustadz tulis di sini, ini akar masalah namanya. Akar masalahnya 2. 2 bagi 2 berapa? Pak Rio? 1. Sisanya berapa? 2 diambil 1? 1. Kepada ayah. Kenapa diberikan kepada ayah? Karena ayah kedudukannya lebih dekat kepada Ibu Fatmah. Dia sebagai ayah. Ini sebagai saudara kandung. Dia tidak dapat apa-apa, mahjub dalam bahasa Arab. Terhalang mendapatkan harta warisan karena ada pihak yang lebih berhak mendapatkan harta sisa. Sejauh ini paham untuk suami dapat setengah? Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, yang punya harta yang meninggal. Kita kalau mempelajari ilmu faraid adalah sedang membicarakan orang mati. Apakah 6 bulan usia pernikahan salah satunya dapat warisan dari pasangannya? Jangankan 6 bulan, baru nikah di sini, akad nikah di Masjid Al-Muhajirin yang tercinta, dihadiri oleh ratusan ribuan orang, pulang ke Cilengsi, katakan orang Cilengsi rumahnya, di tengah jalan tabrakan, nasib, di tengah jalan tabrakan, dah, meninggal Bu Fatmah. Pak Dadang dapat nggak? Dapat karena sebab sudah nikah. Apalagi sudah 6 bulan. Itu lebih kuat. Baru nikah saja ketika ada musibah setelah pulang dari akad nikah di perempatan Cibubur tiba-tiba tabrakan beruntun dot. Itu kan? Bu Fatmah meninggal, Pak Dadangnya masih hidup. Meskipun luka parah dimasukkanlah ke mitra keluarga. Sebulan 2 bulan sembuh. Bu Fatmah orang kaya, maka Pak Dadang dapat setengah dari harta Bu Fatmah. Ketiadaan anak merupakan syarat Pak Dadang dapat setengah. Dan Ibu Fatmah masih punya ayah. Gitu loh. Dan Bu Fatmah masih punya saudara laki-laki kandung. Laki-laki kandung tidak dapat apa-apa karena masih ada ayah. Itu maksudnya. Soal contoh ini sederhana, tapi contoh itu bisa berkembang. Paham sampai sini? Oke. Dilihat di papan bor. Ustadz yang menguasai ilmu faraid itu banyak, Pak. Halo Ustadz, bisa nggak minggu depan di kantor saya ngisi faraid? Bisa. Ustadz juga ngisi di Exxon Mobil. Tapi Ustadz, kami hanya memberikan impaknya pas-pasan, tidak seperti orang. Saya bukan gila duit. Ustadz Umar tidak makan amplop. Betul Pak Min? Ustadz Umar itu tidak makan amplop, tapi makan apa? Isi, antum paham rupanya. Nah, ini suami ya. Tapi alhamdulillah saya tidak mata duitan kok. Alhamdulillah rezeki mengalir ke rumah saya. Mengalir. Meskipun mengalirnya itu tidak tidak deras. Allah itu maha tahu tentang apa ya kebutuhan saya. Itu kan. Umar harus punya mobil, meskipun tidak beli, saya punya mobil sampai sekarang. Umar, kamu harus punya rumah. Saya nggak pernah beli rumah, tapi saya punya rumah gede. Kurang apa Allah pada saya? Itu kan. Anak saya perempuan semua 6. Tinggal 1 yang belum nikah, itu saya bawa di mobil. Oke, sekarang setengah akan diberikan pada siapa yang kedua? Siapa yang kedua? Bin. Bin artinya apa tadi? Anak perempuan kita. Dia akan mendapatkan setengah, syaratnya hanya 2. Pertama, Adam
Al-mu'assib. Adamul mu'assib. Tidak ada saudara kandungnya. Betul, Pak Amin. Yang kedua, Adam al-musyarik. Tidak ada saudari, kalau tadi saudaranya, sekarang ada kandung. Coba lihat di papan bor. Lihat di papan bor, ikhwan. Maaf, mohon maaf, harus dimengerti. Kenapa? Tisu boleh. Anak perempuan kita, saya menikah dengan perempuan. Dan tadi saya bilang anak saya perempuan 6. Tapi sekarang kondisi saya, itu menikah itu punya anak perempuan saya dapat setengah harta dari saya saat saya meninggal, atau ibu yang meninggal lebih awal. Kalau ibunya meninggal lebih awal, bagaimana Pak Amin? Apa yang harus kita lakukan? Segera. Hak laki-laki loh. Tapi ya harus juga tepos liro, ya kan? Masa baru istrinya meninggal besok kawin lagi? Ya. Itu ada istri saya loh, nggak dengar. Gitu. Ada anak saya lagi menyaksikan. Gitu. Tidak pun begitu. Kondisi sekarang. Kondisinya si anak perempuan kita dapat setengah. Syaratnya Pak Min, dia harus tidak ada saudara kandungnya. Berarti saya tidak punya anak laki-laki. Betul enggak? Berarti saya tidak punya anak laki-laki. Dan kondisinya saat saya meninggal, mati Umar. Tapi jangan didoakan ya Pak ya. Jangan doakan. Ya Allah, panjangkan Ustadz Umar umurnya biar bisa berdakwah terus gitu loh. Mentang-mentang contoh ya Allah segera cabut nyawanya. Jangan. Masih mau hidup saya. Itu loh. Itu, Umar meninggal dunia, ditinggalkan anaknya, bin. Dia akan mendapatkan setengah, syaratnya Pak Min, sebutkan pertama. Tidak ada saudara kan? Berarti di kolom ini, di kolom berikutnya harus tidak ada saudara kandungnya. Yang kedua syaratnya, tidak ada saudari kan? Berarti semata wai. Apa bilang orang-orang kerangan bilang semata wayang. Anak perempuan satu-satunya ketika saya meninggal dunia bakal dapat setengah dari harta saya. Di rumah saya ada istri saya masih hidup, Zaujah kalau ada anak nanti akan kupas dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Di sini ayah saya masih hidup. Atau ayah saya tidak ada paman. Lihat, am. Paman itu dalam bahasa Arab am. Saya akan bertanya pada jamaah. Siapa yang dinamakan paman? Di Sunda ada bibi, ada mamang, ada uak, istri, ada wapa megat. Betul? Nah, di Islam berbeda. Istilahnya sangat berbeda. Yang dinamakan paman, antum bisa menerangkan atau sudah mendengar informasi paman dalam Islam itu siapa? Ada sanggup? Paman adalah saudara laki-laki ayah kita. Apakah dia adik atau kakaknya? Ulangi Pak Min. Kalau salah, enggak saya timpuk, cuman salaman aja. Paman itu apa? Paman adalah saudara dari ayah, kita, kakak atau adik. yang laki, khusus yang laki lah. Apakah dia adik atau? Alhamdulillah. Ini paman dalam Islam. Kalau di Sunda kan ti indung paman, mamang, ti bapak, oke mamang. Betul? Kan di Sunda kan dari ibu kita mamang juga, bibi juga, dari ayah dipanggil mamang juga, bibi juga, atau uak kalau kakaknya kan itu. Kalau adiknya mamang. Dalam Islam yang namanya paman adalah saudara ayah kita yang laki-lakinya, baik dia adik atau kakaknya, itu paman. Coba lihat penyelesaiannya. Penyelesaian kasus Pak Umar meninggalkan anak satu-satunya perempuan, bin.
dan masih punya istri, Masya Allah, dan masih punya paman. Ayah saya sudah tidak ada, tapi saudara ayah saya, adiknya yang laki-laki atau kakaknya yang laki-laki masih ada satu orang, atau boleh dua, atau boleh tiga, betul? Nah itu kalau pamannya satu, tulis satu. Asobahkan ke sini harta sisanya. Ba itu adalah tanda rumus harta sisa. Akar masalahnya berapa? Angka yang bisa dibagi 2 dengan 8 berapa, Pak Min? Di sini berapa? 8. 8 bagi 2? 4. 8 bagi 8? Ada sisa enggak? 1 tambah 4? 8 ambil 5? Masya Allah. Seperti itu cara penyelesaian. Jadi nanti untuk menyelesaikannya, berarti untuk anak saya 4/8 kali al-mal kali harta. Demikian di sini untuk istri 1/8 kali harta. Kalau sini mal, sini harta. Sama saja. Di sini untuk paman 3/8 kali harta. Kalau hartanya ibaratnya 8 miliar. Berapa anak saya? Dapat 4 mil, ya, istri saya 1 miliar. Paman saya, adik atau kakaknya bapak saya yang laki-laki dapat berapa? 3 miliar. Kekuatan paman itu dahsyat. Kekuatan paman itu dahsyat. Itu loh. Di setengah untuk anak perempuan sudah mafhum di sini. Ada yang bertanya? Pasti memancing pertanyaan. Anak perempuan dapat setengah, syaratnya 2, Pak Min. Ingat, tidak ada saudara kandungnya. Yang kedua, tidak ada saudari kandungnya, seorang diri. Ketika ayah ibundanya meninggal, contohnya ayahnya meninggal, dia akan mendapatkan setengah dari harta ayahnya, syaratnya penuhi 2 tadi. Di kolom penyelesaian harus tidak ada saudara kandung dan tidak ada saudari kandung. Kalau soal istri saya berarti ibunya dia, harus ditulis. Ke bawahnya apakah masih ada keluarga saya, ya kan? Dari ayah punya adik atau punya kakak. Itu kan. Dari ibu jangan, karena bukan ibu urusannya, dari ayah dulu, gitu kan. Kemudian di sini contohnya paman. Paman itu adalah saudara ayah kita yang laki-laki, baik itu adik atau kakaknya. Itu paman dalam Islam. Maka seperti ini Pak Min penyelesaian kasus untuk anak perempuan. Boleh dilihat kembali di papan bor, jelas? Ada kurang jelas nggak tulisan Ustadz? Insya Allah cukup jelas ya. Tolong disebarkan nanti ke jemaah. Ustadz akan lanjut. Jam berapa azan? Jam 7. Wow. Ini ya, saya kira sampai ya. Pamannya banyak, tinggal dibagi. Ibarat pamannya 3. Ibaratnya ya. Ibarat saudara ayah kita laki-laki 3, hartanya 3, sahamnya 3, kepalanya 3, tinggal bagi. Berarti per orang dapat 1. Atau katakan 4 paman. Sekarang hartanya 3, kepalanya 4, bisa dibagi enggak? Maka yang 4 kalikan sini, 24. Sekarang akan jatuh berapa sekarang nih? Caranya untuk menyelesaikan kasus, benar nggak 24? 3 kali 4 berapa? 3 kali 1? 3 kali 3? 9 bagi 4? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oh, ada kesalahan sini. 12, 24. Oke, untuk contoh jangan susah. Tadi 3 aja berarti. Atau 5 juga bisa insya Allah. 5. Berarti kali 5, 40 ya. Bisa nggak 40? 5 kali 4? 5 kali 1? 5 kali 3? 15. 15 bagi 5? Per orang dapat 3. Seperti itu. Oke?
Ada yang bertanya di sekitar anak perempuan? Kalau tidak, Ustadz akan minta hapus ke Pak Min. Yang setengahnya jangan dihapus. Ya. Siapa? Saudara yang perempuan itu bersaudara. Itu syaratnya. Harus tidak punya saudara. Ya. Berarti dia tidak akan mendapatkan setengah. Dia akan mendapatkan di bab yang lain. Oke? Syaratnya penuhi. Hah? Boleh, istrinya mau 3 mau 4 nggak apa-apa, nggak ada larangan. Seperti tadi contohnya. Tapi di sini kalau istrinya 4, ini jumlah kepala di paman 5, jumlah kepala di istri 4, akan terjadi apa? Atau urusannya dari nisab al-arba nanti. Itu bisa dikalikan. 5 kali 4, 20. 20 kali akar masalah. Begitu. Oke? Pak Min, ini tolong dihapus Pak Min. Sekarang, masih ada waktu ya dikit ya. Setengah akan dibagikan kepada yang ketiga siapa Pak Min? Bintu Ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Oh, mantap. Dia akan mendapatkan setengah. Nih, setengah. Syaratnya ada 3. Pak Min, ini dihapus saya Pak Min. Pertama, adamul mu'assib. Ini yang pertama. Yang kedua, adamul musyarik, sama seperti tadi. Yang ketiga, adamul far'il waris. Al-far'il waris adalah anak atau keturunan. Kita bicara sekarang cucu perempuan kita dari anak laki-laki akan mendapatkan bintu ibn. Akan mendapatkan setengah harta warisan, penuhi syaratnya. Mohon maaf, Pak Min sebutkan syarat pertama. Adamul mu'assibi. Adamul mu'assibi. Ayo sebut. Baca. Adamul mu'assibi. Nah, artinya tadi sudah tidak ada saudara kan? Tidak ada saudara kandung. Sekarang yang kedua, adamul musyariki. Tidak ada saudari kan? Sekarang adamul far'il waris apa tadi? Tidak ada keturun. Asal tidak ada ini semua, dalam sebuah kasus kematian, cucu perempuan kita akan mendapatkan setengah. Sebutkan pertama syaratnya semuanya. Syarat pertama, tidak ada saudara kandung dia. Kalau dalam bahasa Arabnya ibn. Tidak ada saudara kandung. Ini saudara kandung dia nih. Ibn. Kalau dalam bahasa Arabnya ibn. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, merupakan saudara kandung dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Tidak ada dia, harus tidak ada dia. Atau ada di sini bin ibn ada 2. Saat binnya ada 2, tidak dapat setengah, hapus lagi Pak untuk memenuhi syarat. Gitu loh. Kalau di sini mayit punya anak, ini kita bicara mayitnya punya anak, ibn mayit, anak laki-laki mayit, pun di sini cucu perempuan dari anak laki-laki tidak akan punya dapat setengah. Syarat yang ketiga, adamul far'il waris, tidak ada keturunan almarhum, harus dihapus juga. Kalau dihapus, dalam kasusnya
Ibarat ada iya, bapak, untuk mudah aja Pak Min. Ada bapak boleh nggak? Ada ab itu bapak. Bapak siapa? Bapak almarhum. Tadi Ibu Fatmah. Boleh nggak suami? Jauj. Boleh nggak? Boleh, karena bukan di sini. Ini bukan ini, ini bukan ini, ini bukan ini. Ini bukan ini bukan ini bukan ini kan? Selesaikan sekarang kasusnya. Cucu perempuan dari anak laki-laki setengah, syaratnya 3. Harus tidak ada mereka di kolom ini. Ayah boleh, suami boleh. Suami berarti siapanya ini? Suami almarhumah Bu Fatmah siapanya ini? Kakek. Itu loh. Kakeknya dia nih. Sekarang ayah siapa nih? Ayah Bu Fatmah. Ayah Bu Fatmah dapat 1/6 dan suami Bu Fatmah masih dapat ikhwatal iman karena ada keturunan dapat 1/4. Selesaikan sekarang. Angka berapa akar masalah yang bisa dibagi 2? 6, 4. 12 ya. 12 bagi 2. 12 bagi 6. 12 bagi 4. 3. Jumlahkan sekarang. 3, 2, 5. 5 tambah 6, 11. Jika jumlah harta warisan berapa nih? 11 ya. Lebih kecil daripada akar masalah, ini dalam ilmu waris nanti kita akan pelajari namanya ar-rad. Ar-rad ini adalah sisa uang harus dikembalikan pada ahli waris dengan cara tersendiri. Ini tidak main tapi angkanya yang berfungsi. Gitu. Oke? Ini cara menyelesaikan cucu perempuan dari anak laki-laki saat kakeknya meninggal atau neneknya meninggal dunia. Sayang waktunya sudah habis Pak Min. Keringat sudah bercucuran. Keringat sudah bercucuran. Allahu Akbar. Memang begini. Kondisi ilmu waris itu seperti ini. Makanya para ustadz tuh nggak mau mempelajari, mengajar ilmu waris itu karena capek. Tapi saya berharap capeknya saya itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya berharap kalau saya meninggal dunia sedang mengajar ilmu waris ini, saya akan berkata pada Allah, Ya Rob, segala puji bagimu yang telah mencabut nyawaku saat aku memberikan ilmumu yang sangat langka, itu ilmu faraid. Itu kebanggaan saya. Ya, tadi pertanyaan. Ada di situ syarat-syarat orang dapat warisan. Ya, udah, nggak cukup waktu. Bagaimana kalau beda agama? Beda agama tidak boleh saling mewarisi satu sama lain. Al-muslimu la yarisul kafira wal kafiru la yarisul muslim illa bil wala. Orang muslim tidak bisa mewariskan harta orang kafir. Demikian sebaliknya, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim terkecuali dengan perbudakan. Nah, ini apa? Harta warisan terlarang untuk dimiliki ada 3 syaratnya. Pertama, rikun, perbudakan. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, ikhtilaf din, perbedaan agama. Melalui syarat ini, harta warisan untuk stag. Kalau bisa disimpan di bank saja untuk tidak segera dibagikan. Karena belum lengkap syaratnya. Wallahu alam seperti itu. Betapapun saya memberikan ilmu ini dengan serba cepat, tapi saya yakin ilmu ini bisa diserap oleh kita semua, insya Allah ya. Dan bulan depan pertemuan kita akan melanjutkan kepada siapa? Saudari kandung dan saudari saya. Wallahu alam bisawab. Pak Min, silahkan azan dulu Pak Min. Masya Allah.